Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kebahagiaan yang tidak tertara, ya tidak ternilai. Kalau kita lihat istri kita lagi sujud, lagi sholat, kemudian anak-anak juga begitu. Kalau sholat mereka semangat, gitu kan? Biasakan dari kecil. Anak-anak saya dari kecil udah bawa gitu ke masjid. Walaupun mereka mungkin kadang-kadang masih ngomong di sana, atau mungkin sholatnya masih telat, ya. Tapi mereka biasa ikut di masjid. Walaupun kadang-kadang satu motor saya sampai beberapa anak-anak ikut, nggak masalah. Ikut saja semua, kalau memang harus pakai motor gitu. Kadang-kadang kami jalan kaki juga dekat rumah. Tapi kita biasakan. Jadi mereka sudah tahu. Kalau ada orang miskin lewat, sedekah. Kalau perlu kasih mereka yang taruh di tangannya orang-orang miskin itu. Jadi mereka tuh kadang-kadang ingatin saya di mobil. Abati itu ada orang miskin misalnya. Mereka ingatkan itu. Karena mereka sudah terbiasa. Mereka sudah tahu itu sedekah. Mereka kalau lihat kotak amal di masjid pasti minta uang untuk taruh di kotak amal gitu. Itu sudah terbiasa. Jadi dari kecil sudah terbiasa itu. Ini dinukil dari kitab Zadul Masir, Tafsir Furqan, surah Furqan, surah nomor 25 ayat 74 ya. Nabi SAW mengizinkan Rafi ibn Khadij, umurnya 13 tahun waktu itu, di perang ya Uhud untuk ikut berperang. Karena ahli memanah, ini saya singgung kemarin ya. Waktu di hari Rabu saya ingatkan kembali. 13 tahun sudah mahir memanah. Dan kemahiran itu bukan cuma sekedar bisa melepaskan anak panah ya. Tapi memang tepat sasaran. Karena dipakai berperang untuk membunuh gitu ya. Tujuannya yang memang itu. Maka karena keterampilan perangnya waktu Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid dan yang lain ditolak oleh Nabi SAW karena masih kecil. Rafi bilang, ya Rasulullah saya mahir memanah. Kenapa anda larang saya ikut? Coba tes. Dites ternyata betul. Panahannya tepat sasaran dan seperti orang dewasa. Diizinkan ikut gitu kan. Namun pada saat itu ada satu sahabat Nabi yang lain namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. 13 tahun juga. Tapi dia ahli gulat. Dia mengatakan, ya Rasulullah kenapa anda izinkan teman saya pergi, saya tidak. Saya bisa gulat, saya kalahin dia ya Rasulullah. Maka Nabi SAW suruh gulat, betul Samurah menang. Samurah juga ikut berperang. 13 tahun semangat mau perang. Antum sudah 30-40 tahun, begitu dengar jihad di bawah kolom. Sembunyi ketakutan. Ini gerimis aja gak mau ke masjid. Bagaimana caranya? Majelis ilmu saya sudah gelisah baru duduk sebentar. Bagaimana caranya? Imannya lemah kayak kerupuk. Harus imannya kuat kayak baja gitu kan. Perintah agama terima, tanamkan dalam hati, aplikasikan apapun risikonya. Selama belum banjir, belum gempa, sholat aja di masjid. Kenapa harus di rumah? Tidak sakit. Pergi aja. Hujan sedikit, hujan. Ada uzurnya. Apa? Pakai payung bisa. Alasan saja. Baik, ada beberapa hal yang bisa mendukung kita teman-teman untuk memiliki anak-anak yang soleh dan solehah ini. Yang paling pertama sekali, terutama bagi yang bujang-bujang ini, ya, sama yang gadis ini, memilih calon pasangan yang soleh dan soleha. Itu awal hak anak yang nanti lahir dari dia orang-orang yang soleh. Ya, itu madrasah atau sekolah pertama bagi anak itu, ibunya. Hati-hati yang belum menikah di sini. Kalau sudah menikah, kalau mau menikah dengan wanita soleha. Umur nggak penting, ya. Lebih tua dari kita pun tidak ada masalah. Kalau dia lebih soleh nggak ada masalah. Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Beda 15 tahun. Nggak penting masalah itu. Ya. Anas bin Malik ini, yang tadi kita bahas. Ya. Maaf, bukan Jabir. Jabir bin Abdullah. Itu beliau masih bujang. Waktu ayahnya Abdullah bin Haram tadi meninggal mati syahid di perang Uhud. Beliau nikah sama janda. Nabi SAW tanya, kau sudah nikah? Sudah. Sama siapa? Sama janda. Kata Nabi SAW, kenapa bukan perawan kau bisa bercanda sama dia dan dia bercanda dengan kamu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kadang-kadang riwayat tidak dibaca tuntas, harusnya tahu dulu ini. Ya, cuma dinukil perawan-perawan. Ini ada juga masalahnya. Ya. Kata Nabi SAW, kenapa kau nikah? Dia bilang, ya Rasulullah, ayah saya Abdullah meninggalkan banyak saudara-saudara saya. Kecil-kecil semua. Kalau saya nikah sama gadis, gak bisa bantu saya jaga adik-adik saya. Saya nikah sama janda punya pengalaman. Gitu kan? Maka saya menikah untuk itu. Maka Nabi SAW juga tidak menyalahkan Jabir pada saat itu. Ya. Ini bukan pembelaan terhadap janda ya. Karena orang kalau mau disuruh janda sama gadis dan dia tidak ada masalah seperti Jabir untuk bantu jaga adik-adik kecil, tidak apa-apa dia dahulukan yang gadis tentunya. Gitu kan? Tapi Nabi SAW contohkan seperti itu. Jadi milih pasangan, ingat, setetes sperma yang salah dituangkan ke rahim yang salah. Setetes sperma yang baik dituang ke rahim yang salah. Wanita yang buruk, lalu dia hamil, maka dia akan memiliki status ibu anak kita selamanya. Sampai di akhirat. Plus lagi pendidikan yang dia tanamkan. Buruk tentunya. Begitu juga akhwat kita.
Pilih sembarangan laki-laki hanya tampan, hanya karena kayanya. Padahal Nabi SAW sudah bilang agamanya. Kan gitu. Maka tetes sperma laki-laki itu masuk ke rahim Anda dan Anda hamil, maka laki-laki buruk itu akan menjadi status ayah anak kita selamanya. Oleh itu hati-hati. Ini penting sekali. Yang kedua, pendapatan halal agar anak-anak bisa tumbuh besar. Bagaimana Anda berharap anak Anda hafal Quran, anak soleh dan soleha, sementara yang dimasukkan uang riba, uang manipulasi data, segala macam, uang curian. Nggak mungkin itu. Yang ketiga, selalu berdoa, mendoakan kebaikan. Ya, kata Nabi SAW, hati-hati jangan ucapkan kalimat buruk, doa buruk untuk diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian, yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan lalu terjadilah. Selalu katakan yang baik. Ya. Kemudian yang keempat, berikan haknya pada saat baru lahir, yaitu akikahnya. Ya. Pilihkan nama-nama yang baik. Jangan cuma main ciplak nama orang gitu ya. Karena ada satu pemimpin terkenal dipakai namanya. Enggak, kita cari kalau mungkin kita mau pakai, contohnya Nabi SAW, para nabi-nabi, para sahabat Nabi, banyak nama-nama yang bagus, kita bisa pakai nama-nama itu. Ini tentu semua punya dalil ya, tapi kalau kita ingin jenisnya satu persatu ini banyak sekali dalilnya, dan mungkin tidak cukup waktu kita karena masih banyak yang harus kita jelaskan. Ini garis-garis besarnya. Kemudian yang kelima adalah pendidikan non formal, ataupun formal yang baik, yang islami, ya, yang islami. Kalau Anda punya pembantu rumah tangga di rumah, sampaikan ya tentang masalah pendidikan anak harus begini dan begitu ya, yang lebih islami. Kita sampaikan, jangan dibiarkan dia mendidik anak kita dengan hal yang salah misalnya. Begitu nanti pada saat formal masuk ke ya mana gitu ya, misalnya dia masuk ke sekolah, carikan pesantren, carikan sekolah Islam yang benar-benar bagus gitu ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, mengatur segala sesuatu untuk anak. Ini tidak kalah penting. Makanan, minuman, pakaian, fasilitas rumah, sekolah, pergaulan, sampai nanti puncaknya kalau perlu pernikahan. Anak kita tidak paham apa-apa, kita yang paham. Ya, jadi jangan tanya pendapat anak yang belum paham. Tidak perlu. Diskusi sama orang yang sepadan dengan kita. Bukan anak yang diajak diskusi. Kecuali dia sudah dewasa, udah 17 tahun ke atas, sudah dewasa 20 tahun yang sudah mulai berakal, udah tahu membedakan, itu lain. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya itu diajak diskusi itu di umur 14 sampai ya 21 tahun. Itu harus sudah besar gitu baru diajak dewasa. Ya jangan 3 tahun, 4 tahun mau makan apa nak, 7 tahun enggak usah. Kasih pakaiannya, atur sekolahnya dan segala macam kita yang aturkan. Ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, orang tua juga harus memiliki sifat kasih sayang, perhatian, ya, yang ekstra kepada anak-anak dalam mendidik, dan juga boleh tegas tapi tidak boleh keras. Boleh tegas, ini nggak boleh nak, ini nggak boleh, ini dilarang, tapi nggak boleh keras, ya. Kemudian yang kedelapan, menjaga ketakwaan pada Allah, ya. Artinya si orang tua ini sendiri menjaga ibadahnya kepada Allah, itu akan berefek pada anak-anaknya. Sebagaimana Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, beliau mengatakan, la azidanna fi salati min ajlik. Saya akan memperbanyak salatku ya, dan menjaga kehusyuannya demi untuk kamu hai anakku. Dan ternyata ketakwaan kita bisa terwariskan ya. Kemudian selanjutnya yang ke-9, menjadikan anak sebagai amal jariyah kita. Artinya ada banyak orang sibuk mengajarkan orang lain tapi dia lupa pada anaknya sendiri. Dia sibuk ingatkan nasihati teman-teman tapi dia lupa kepada anaknya sendiri. Enggak, kita harus jadikan mereka sebagai aset amal jariah. Karena anak-anak seperti lembaran kertas kosong yang kita isi dengan apa yang kita inginkan. Diisi baik atau buruk. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua tentang keutamaan jihad. Ya. Dan ini cukup banyak dalilnya tentunya. Di antaranya surah Shaf. Ya. Di surah Shaf, surah nomor 61 ayat 10 sampai ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan jihad. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Itu ayat 10, ayat 11-nya. Tu'minuna billahi wa rasulihi tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa kalian. Itu akan lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya.
Lalu kemudian kalau orang beriman pada Allah dan Rasul dan kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa dapat apa? Ayat 12-nya. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan bersihkan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dan istana-istana dan tempat tinggal yang layak, yang nyaman di surga Aden. Dzalikal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Ini diantara ayat, dan cukup banyak ayat tentang masalah jihad, tidak semua bisa kita sebutkan. Tapi dua ayat di sini, ayat yang kedua surah At-Taubah, surah nomor 4 ayat 41, surah nomor 9 ayat 41. Bunyinya, infiru khifafan wa thiqaran wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian dalam kondisi kalian ringan ataupun berat untuk pergi berperang itu. Dan berperanglah dengan harta dan juga jiwa kalian di jalan Allah. Itu akan lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, istilah jihad digunakan untuk melawan hawa nafsu, melawan syaitan dan orang-orang fasik, juga orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun melawan hawa nafsu dengan cara belajar agama. Karena dengan belajar agama dengan benar, maka hawa nafsu bisa dikontrol. Lalu mengamalkan, kemudian juga mengajarkannya. Adapun jihad melawan syaitan, yaitu dengan cara menolak segala syubhat dan syahwat yang dibisikkannya. Ya. Jadi semua bisikan syahwat untuk buat dosa, ataupun syubhat, keraguan-raguan dan atau ragu terhadap agama Allah, itu semua ditepis. Sementara jihad melawan orang-orang fasik dan kafir adalah dengan tangan, harta dan lisan, juga dengan hati kita. Semua ini teman-teman sekalian tentunya ya dianjurkan untuk dilakukan sesuai dengan panduan agama. Nanti akan kita jelaskan itu ya. Tadi itu dua buah ayat tentang keutamaan jihad. Sekarang kita masuk sebuah hadis saja tentang masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak dalilnya, tapi diantaranya ini pernah Abu Hurairah mengatakan, ya, ditanya kepada Nabi SAW, kila din Nabi SAW, ma ya'dilul jihadu fisabilillahi azza wa jal, ada enggak yang bisa mengimbangi pahala jihad di jalan Allah? Qala la tastati'una, kalian tidak akan bisa mendapatkannya. Qala fa'adu alaihi marratan aw thalatha marrat, qalu a'adu alaihi fa'adu alaihi marrataini aw thalathan. Para sahabat atau sahabat yang bertanya mengulangi 2 sampai 3 kali pertanyaan ini. Kemudian kullu dzalika yaqul la tastati'una. Semua itu jawaban Nabi, kalian tidak akan bisa dapatkan yang bisa menyaingi dan mengimbangi pahala jihad. Wa qala fi tsalitsa, dan beliau berkata setelah yang ketiga tadi, masalul mujahidi fi sabilillah kamathalis shaimil qaimil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyami wa salati hatta yarji'al mujahid fi sabilillah. Perumpamaan orang yang pergi berjihad di jalan Allah itu adalah seperti orang yang non-stop puasa, ya, non-stop sholat dan juga khusyuk, konsentrasi dalam membaca ayat-ayat Allah. Dan dia akan dihitung terus kondisi seperti itu sampai si mujahid ini pulang dari perang di jalan Allah. Jadi misalnya orang jalan 1 bulan perjalanan, kayak Nabi SAW biasa 2 bulan, 3 bulan perjalanan beliau. Maka mulai keluar rumah sampai kembali lagi seperti dia tidak putus puasa, tidak putus sholat. Salam, sholat lagi, salam, sholat lagi. Begitu terus. Pahalanya seperti itu yang didapatkan oleh para mujahidin gitu ya. Ini diantara hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah jihad. Tentu cukup banyak saya bilang ya. Saya tambahkan satu hadis lagi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, karena hadis ini menarik untuk dibaca. Kata Nabi SAW, alaikum bil jihadi fisabilillah. Kalian harus menjaga jihad di jalan Allah. Kalau lagi ada, dikumandangkan, lakukan itu, ikuti. Ya. Alaikum bil jihadi fisabilillah tabaraka wa ta'ala. Kalian harus menjaga jihad di jalan Allah. Allah yang maha berkah dan maha tinggi. Fa'inal jihada fisabilillah babu min abwabil jannah yudhibullah bihi alhammu wal gham. Karena jihad itu adalah salah satu pintu-pintu ya, surga, dan juga dia akan menghilangkan ya, kesusahan hidup, kesumpek, sedih ya, dan permasalahan gitu. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, mereka adalah tentara Allah. Dengan mereka Allah Azza wa Jal menegakkan agamanya, melawan serangan musuh-musuhnya, menjaga kehormatan Islam dan melindunginya. Dengan itu pula agama Allah tegak. Mereka mengorbankan diri demi meraih cinta Allah. Mereka meraih limpahan pahala dari setiap orang yang mereka lindungi dengan pedang-pedang mereka. Maksudnya kalau ada
penyerangan ke wilayah muslim lalu mereka melawan, akhirnya menang. Nah semua orang yang selamat dari serangan musuh itu semenjak hari itu waktu menang sampai kapanpun pahalanya akan jalan kepada mujahid tadi. Karena mereka memanen pahala setiap orang yang mereka lindungi dengan pedang-pedang mereka dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan setelah kemenangan tersebut. Ya. Kemudian saya ulangi lagi, jadi mereka meraih pahala, limpahan pahala dari setiap orang yang mereka lindungi dengan pedang-pedang mereka dalam setiap perbuatan yang mereka kerjakan walaupun mereka sedang tinggal dalam rumah-rumah mereka. Dan mereka meraih pahala semua ibadah kepada Allah berkat penaklukan mereka. Jadi maksudnya para mujahid itu kalau ada wilayah Islam mau diserang, mereka melawan, akhirnya mereka menang. Nah semenjak itu kan orang Islam di wilayah yang tadi tidak jadi diserang itu kan tenang, aman. Nah semua ibadahnya akan dipanen pahalanya oleh mujahid tadi karena dia penyebab tidak jadi diserang wilayah Islam. Walaupun mereka sedang di rumah mereka santai, tapi pahala semua ibadah orang di wilayah itu akan dipanen oleh dia. Dan juga kalau dia berhasil menaklukkan satu wilayah, akhirnya masuk Islam, maka akhirnya semua orang ibadah situ akan dipanen pahalanya. Seperti kasus tadi Umar bin Khattab menaklukkan negeri Syam, Persia. Semua itu sekarang umat Islam mengibadah sana dipanen pahalanya oleh Umar bin Khattab dan pasukan muslimin yang telah masuk ke sana. Hukum jihad sendiri ada menjadi wajib, ini yang perlu kita jelaskan dalam 3 keadaan. Ya. Yang pertama itu kalau pemimpin negara memerintahkan. Kalau pemimpin negara memerintahkan. Misalnya kayak kita dulu waktu dijajah Belanda sama Jepang, pemerintah mengatakan lawan, kita lawan di situ. Itu wajib, tidak boleh kita, bukan pilihan, itu fardu ain. Kemudian yang kedua, pada saat wilayah Islam sedang diserang, mau dijajah, atau sedang dijajah, kayak kasus teman-teman kita di Palestina, maka di sini mereka wajib melawan. Yang ketiga, kalau pasukan umat Islam sama pasukan kafir sedang berhadapan, nah di sini tidak boleh kita lari dari kancah peperangan. Nah ini hukumnya ya. Jadi nggak boleh dikarang-karang itu. Walaupun punya keutamaan besar tapi ada syarat-syaratnya. Baik, seorang mujahid memiliki beberapa poin-poin yang harus dia perhatikan. Yang pertama, dia berilmu. Dan dia harus tahu ya tentang hukum-hukum jihad itu. Bagaimana nanti orang kalau dalam jihad sudah pernah dengar ya, ada namanya sholatul khauf. Sholat dalam keadaan takut. Itu kan ada caranya ya. Jadi kalau lagi berhadapan sama musuh, kita nggak bisa sholat kayak kita sekarang normal begini. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam riwayat, kalau sedang musafir, jamaknya dikasar, dipangkas, duhur misalnya, sama asar 2 rakaat, maka imamnya mengimami sholat, kemudian setengah pasukan ikut sholat dulu, setengahnya berjaga-jaga, supaya jangan umat Islam diserang. Nah setengah yang sholat sama imam ini, karena mereka musafir sholat cuma 2 rakaat, ikut sama imam 1 rakaat, full. Sampai selesai berdiri ke rakaat kedua, imamnya tetap berdiri rakaat kedua, makmumnya lanjutkan 1 rakaat sendirian. Mereka semua masing-masing. Sampai mereka salam. Imam tetap berdiri di rakaat kedua. Datang gelombang kedua, ikut sholat bersama imam. Imamnya sudah rakaat kedua sekarang. Makmum kedua baru rakaat pertama. Mereka ikut sama imam. Pas imam rakaat kedua tahiyat, makmum ini berdiri lagi. Tambah 1 rakaat yang kurang. Imamnya tidak boleh salam dulu. Tunggu makmum yang kedua ini. Mereka sering 1 rakaat, duduk tahiyat bersama-sama, baru salam bersama-sama. Nah ini tata cara harus dipelajari. Namanya sholatul khauf gitu ya. Contoh misalnya. Dan dalam keadaan genting, kita kalau lagi tidak bisa benar-benar untuk sholat, maka boleh sholat dalam kondisi kita di atas tunggangan kuda kita. Bahkan ada sahabat yang pernah sholat dengan isyarat matanya. Ya. Karena memang tidak memungkinkan lagi misalnya. Nah ini ada ilmu di situ ya. Sama juga dengan masalah ghanimah, harta rampasan perang didapatkan setelah berperang. Ada fai ya, harta rampasan perang yang ditinggalkan musuh tanpa peperangan. Nah ini semua kan harus dipelajari. Ya, tidak boleh sembarangan. Kalau ada orang yang langsung mengambil ghanimah, dia pikir karena ini harta rampasan perang diambil, itu namanya gulul. Ya itu harta haram, tidak boleh. Dia harus kasih ke panglima perang keluarkan dulu 1/5-nya. Itu untuk Allah dan Rasulnya, dikeluarkan jalan Allah, 4/5-nya dibagi untuk mujahid. Ya. Dan orang-orang yang mengeluarkan lebih banyak harta, kayak dia punya beli senjata, dia punya kendaraan, itu lebih besar ghanimahnya dibandingkan orang yang jalan kaki. Itu ada pembagian sendiri, itu ada ilmunya. Maka mujahid itu harus punya ilmu, nggak boleh tidak. Ya, makanya menuntut ilmu itu teman-teman sekalian dianggap seperti orang jihad. Kayak antum dulu begini, itu antum jangan anggap ini sia-sia. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilm wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar menuntut ilmu maka dia dihitung seperti di jalan Allah, seperti lagi berperang ya, sampai dia kembali, karena menuntut ilmu itu wajib dimiliki pada mujahid.
Sekarang berilmu begini dulu, nanti antum tinggal praktikin pada saat terjadi di kancah peperangan, kan begitu. Itu penting. Begitu juga Abu Darda berkata, siapa yang menganggap bahwa berjihad dengan ilmu bukan jihad, maka akal fikirannya telah keliru. Ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah. Jadi untuk ilmu begini itu luar biasa, itu jihad juga ya. Jangan dianggap remeh, antum jangan pikir duduk sekian jam ini sia-sia, enggak. Dapat ilmu, dapat pahala, ya malaikat turun membawa rahmat, ini juga akan jadi timbangan amal kita hari kiamat, banyak sekali faedahnya. Selain memang kita dihitung seperti berjihad. Ya, karena tidak lagi berperang, tapi seperti ini duduk adalah seperti berjihad. Yang kedua harus ikhlas karena Allah SWT dan karena ingin meninggikan kalimat Allah, bukan karena yang lainnya. Ya, ikhlas. Jadi bukan hanya karena ingin dipuji, ingin menunjukkan kehebatan. Karena dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim dikatakan, "Qila ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'ah." Wahai Rasulullah, ada orang yang berperang karena ya dia syaja'ah, keberanian. Ya. Wa yuqatil hamiyah. Dan ada juga orang berperang hanya karena pembelaan saja atau karena menunjukkan kegagahannya. Wa yuqatil riya'an, berperang hanya untuk pamer. Fa ayu dzalika fisabilillah, mana yang dihitung di jalan Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, man qatala fi litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fisabilillah. Siapa yang berperang ya untuk menjadikan kalimat Allah itu yang tinggi, maka dia di jalan Allah. Yang ketiga, memahami tentang adab-adab jihad, ini penting sekali. Perhatikan, Nabi SAW bersabda kepada pasukannya, berpeganglah kalian dengan nama Allah. Ya, ini yang pertama. Berperang kalian dengan nama Allah. Jadi kita jalan baca bismillah, ini adab pertama. Karena semua amal yang kita mulai dengan bismillah dapat berkah. Kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara tidak mulai dengan nama Allah maka terputus dari rahmat. Maka mulai dengan bismillah, adab. Adab yang kedua, di jalan Allah, bukan di jalan syaitan. Bukan hanya karena pembelaan suku saja, tapi memang untuk agama Allah ditegakkan. Kebenaran ditegakkan. Perangilah orang-orang kafir kepada Allah dan jangan kalian berkhianat. Ini adab yang ketiga. Jangan karena kita pergi berperang lalu kita mengkhianati akad, ya. Kita mengkhianati harta orang non muslim, ya, padahal sebenarnya belum menjadi hak kita gitu kan, bukan hak kita itu. Yang ketiga, yang keempat, jangan kalian mengingkari janji. Kalau sudah janji, damai, nggak masalah. Saya tidak serang. Ini penting. Ini adab yang keempat. Karena ciri orang munafik suka ingkari janji, orang mumin tidak. Yang kelima, jangan kalian membunuh anak-anak. Ini wasiat Nabi kepada pasukan. Anak-anak nggak boleh dibunuh. Kemudian yang keenam, jika kalian dengan musuh-musuh kalian ajak mereka kepada 3 perkara. Ini yang keenam. Sebelum perang tawarin dulu ini, ya. Jika mereka berkenan, terimalah dari mereka dan jangan apa-apakan mereka. Pertama, ajak mereka kepada Islam. Ini masih poin adab yang keenam. Tawarkan 3 perkara. Tawarkan mereka Islam. Jika mereka menerima, maka terimalah keislaman mereka dan jangan perangi mereka. Jangan tipu mereka. Sudah syahadat lalu kita perangi. Mungkin antum bilang, tapi dia bohong Ustaz. Enggak boleh kita gitu. Tugas kita cuma menghakimi secara zahir. Kita enggak tahu hati orang. Makanya pernah Usama radhiyallahu anhu itu berduel dengan orang pada saat menyerang satu suku bersama dengan pasukannya Amr bin As. Lalu setelah orang itu kepepet, pas mau ditebas, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usama bingung, ini orang bohong atau enggak? Tadi perangan sama saya, duel nih. Kalau tadi tidak berhasil Usama tangkis, mungkin dia sudah dibunuh. Maka Usama tebas saja. Ini orang bohong nih. Temannya yang ingatkan, ada orang muslim yang lain, kenapa kau bunuh Usama? Dia sudah syahadat. Enggak, dia syahadat karena lihat pedang saya kok. Maka semua orang diam, tidak tahu hukum waktu itu. Sampai di Madinah dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi berubah wajahnya lalu mengatakan, hai Usama, kenapa kau bunuh orang yang mengucapkan syahadat? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia syahadat karena lihat pedang saya. Tadi saya duel nih berdua, saya hampir dibunuh sama dia. Maka dia tengah takut aja. Kata Nabi SAW, apa kau belah dadahnya? Kau tahu dia benar atau tidak? Terus saja Nabi SAW ulangi sampai kata Usama, aku berharap aku seperti orang baru dilahirkan pada hari itu. Karena takutnya dengan dosa itu. Jadi nggak boleh. Tugas kita hanya menghakimi. Dia bohong itu urusan dia sama Allah. Nggak ada masalah. Tadi Hurmuzan lihat, ya. Begitu syahadat oleh Umar diterima, selesai. Masalah nanti dia bohong, dia nipu itu dihukum lagi nanti. Begitu indahnya Islam. Ini wasiat. Kalau mereka terima Islam, maka terimalah dan jangan perangi mereka. Kemudian ajak mereka untuk pindah dari tempat mereka ke tempat muhajirin.
Kalau di tempat mereka susah ibadah, ajak mereka pindah ke wilayah kaum muslimin. Jika mereka melakukan itu, maka kabarkan kalau mereka mendapatkan apa yang didapatkan para muhajirin. Karena orang-orang hijrah dibersihkan dosanya, gitu kan? Dan mendapatkan rezeki dijanjikan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100 ya. Kemudian kata Nabi SAW, dan mereka juga dibebankan syariat yang dibebankan kepada para mujahirin. Atau para muhajirin, maaf, orang-orang hijrah. Bukan berarti karena mereka masuk Islam, mereka hijrah lalu tidak sholat. Tidak, dibebankan syariat. Apabila mereka enggan untuk pindah, kabarkan kepada mereka bahwasanya keadaan mereka seperti orang Arab pegunungan yang muslim. Hukum Allah kepada orang-orang muslim tersebut berlaku pada mereka. Maksudnya tetap saja walaupun tidak mau hijrah, berarti ingat ya, tetap harus ibadah di sini. Harus ada halal haramnya Allah diterapkan walaupun kalian tidak hijrah gitu. Kemudian dikatakan, hanya saja mereka tidak akan mendapatkan harta rampasan perang kecuali bila mereka ikut berperang dengan muslimin. Kalau orang-orang yang tadi masuk Islam itu, di masa peperangan bisa saya dikasih harta rampasan perang. Kalau orang yang tidak masuk Islam pada saat itu, Islamnya nanti tidak dibagikan harta rampasan perang langsung, gitu kan. Jika mereka enggan terhadap Islam, ya ini yang kedua ditawarkan, maka minta pada mereka jizyah atau upeti. Ya, kurang lebih 40 dirham hitungannya nih kalau tidak salah. Per kepala. Apabila mereka berkenan, maka terimalah jizyah dari mereka dan jangan perangi mereka. Jika mereka enggan membayar jizyah, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Ya, ini adab-adabnya ya. Disebutkan Imam Muslim, Tirmidzi dengan hadis sahih tentunya. Itu adab 6. Adab yang ketujuh disebutkan dari pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau hadis Ibnu Umar. Beliau mengatakan, "Ujidat mar'atu maqtulatun fi ba'di magazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah terdapat di beberapa peperangan Nabi SAW, di salah satu peperangan Nabi ada jenazah wanita dari kalangan musuh terbunuh juga, ya. Kemudian naha Nabi SAW an qatlin nisa wasibihan. Setelah itu Nabi SAW larang tidak boleh ada korban dari wanita dan anak kecil. Jadi nggak boleh dibunuh mereka. Ini adabnya, ya. Yang selanjutnya, ya, yang ketujuh yang harus diperhatikan gitu. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh berkhianat, tidak boleh ya menyalahgunakan kekuatan umat Islam, apalagi atas nama pribadi, ya, kemudian mengambil hak-hak yang bukan haknya. Mencuri misalnya ya, mencuri misalnya itu tidak boleh. Jangan sampai dia masuk di pasukan, kemudian dia masuk ke rumah orang lalu mencuri. Ini tidak benar, dalam Islam tidak ada. Ini termasuk adabnya. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya wanita boleh ikut berjihad, tetapi bukan sewajib laki-laki, ya. Karena dikatakan bahwasanya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW gaza bin nisa, Nabi SAW mengajak para wanita untuk berperang, tapi tidak banyak, antara 15 sampai 20 orang biasanya. Fayudawinal jurha wa yahzina minal ghanima wa amma bisahmin fala yadribu lahunna. Jadi mereka mengobati orang-orang luka dan juga mereka mengatur ghanimah, tapi mereka diberikan sebagian saja, tidak diberikan besar seperti pasukan muslim umumnya. Dan syarat jihad ini yang wajib bagi mereka adalah kalau sudah muslim tentunya itu baru dinamakan jihad. Yang kedua balik, anak-anak boleh ikut tapi belum wajib bagi mereka kalau kena hukum wajibnya. Kemudian berakal, tidak boleh orang gila. Kemudian orang merdeka, kalau hamba saya terikat dengan majikannya, kalau diizinkan baru boleh. Kemudian yang selanjutnya laki-laki, ya. Itu yang kelima, perempuan boleh tapi ini bukan syarat keharusan. Kalau laki-laki ini kalau kapan kena hukum wajib. Kemudian yang keenam mampu berperang, ya. Yang ketujuh mampu membiayai diri sendiri, ya, sehingga dia berangkat. Karena pernah ada beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW. Mereka ingin sekali perang tapi tidak punya apa-apa. Nggak punya pedang, nggak punya perisai, nggak punya kuda. Dan Nabi SAW juga tidak punya sesuatu yang bisa diberikan pada mereka. Maka mereka pulang dalam kondisi menangis. Tapi di sini gugur bagi mereka kewajiban jihad karena ketidakmampuan itu. Kecuali ada yang memberikan kepada mereka. Baik, selanjutnya ya. Adab yang ke-9. Tidak boleh membunuh orang tua renta. Ya. Diambil daripada riwayat Abu Daud. Intaliku bismillahi wa billah. Berangkatlah kalian dengan nama Allah dan karena Allah. Wa ala millati Rasulillah. Dan mencontohi ajaran Rasulullah. Wala taqtulu syaikhan faniyan. Jangan pernah bunuh orang yang sudah tua renta. Udah nggak bisa melawan apa-apa. Untuk apa dibunuh gitu, ya. Wala tiflan. Tidak boleh anak kecil.
wala saghiran, tidak boleh juga bayi, wala imra'atan, tidak boleh juga wanita, wala taglu wa dhummu ghanaimakum, jangan kalian berkhianat dan kumpulkan harta rampasan perang kalian, jangan langsung dibagikan kecuali dikumpulkan kepada panglima perang, kemudian baru nanti dia yang bagikan. Wa aslihu wa ahsinu, dan kata Nabi SAW, ya, berbuat baiklah, kata Nabi SAW, lakukanlah perbuatan yang mendatangkan maslahat, santun, ramah. Ya, Muslim itu pasukannya unik ya. Di medan perang mereka garang, mereka melawan musuh dengan benar. Tapi begitu ditawan, dia lagi berubah jadi lemah lembut. Pasukan Muslim musuh sudah kalah, dia berlemah lembut dengan mereka. Biasa aja. Kasih minum, kasih makan, diobati lukanya. Karena saatnya peperangan sudah selesai. Gitu kan. Ini kata Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan juga, lakukanlah perbuatan yang mendatangkan masalah dan berbuat baiklah. Ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang ke-10 adalah disuruh berbuat baik. Kalau yang ke-9 tadi tidak boleh bunuh orang tua. Ya. Yang ke-10 berarti disuruh berbuat baik, santunan, ramah. Ya. Yang ke-11 tidak boleh membakar musuh. Walaupun kita emosi segala macam nggak boleh. Tapi orang insya Allah kalau kerjakan karena Allah SWT akan jauh dari masalah emosi. Karena tujuannya untuk menegakkan agama Allah. Sesuai dengan hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW. In wajadtum fulanan faqtuluh. Pada satu peperangan Nabi SAW bilang. Kalau kalian temui fulan nanti bisa dibunuh. Ya, karena itu musuh bebuyutan. Wala tuharriku bin nar. Tapi jangan kalian bakar dia dengan api. Fa innahu la yu'adzib bin nari illa rabbun nar. Karena tidak boleh membakar dengan api atau menyiksa dengan api. Kecuali pemilik api itu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ke-12 tidak boleh mutilasi, merusak jasadnya korban dari musuh, gitu kan? Sebagaimana hadis Abu Daud dengan sanad sahih dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yahussuna ala sadaqah. Nabi SAW memotivasi kami untuk selalu bersedekah, wa yanhana anil musla, dan beliau melarang kami untuk ya memutilasi. Jadi tidak boleh memutilasi, ini dilarang. Yang ke-13, harus menjauhi semua jenis dosa dalam berperang. Karena kalau ada dosa akan menjadi penyebab kekalahan pasukan. Sebagaimana Umar, tadi sudah saya sebutkan ya, mewasiatkan pasukannya agar menjaga keimanannya. Karena pasti musuh lebih kuat senjatanya dan juga lebih banyak jumlahnya. Yang ke-14 yang terakhir adalah adabnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Stintani la turaddani au kallama turaddan." Ada dua hal yang jarang ditolak atau bahkan sedikit sekali ditolak. Ad-doa indan nida, doa antara azan dan iqamah, wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha, dan pada saat pasukan sedang bertemu satu sama yang lainnya. Di situ doa mustajab. Ya, sebagaimana tadi Muslimin menyuruh Al-Bara ibn Malik untuk berdoa, karena itu mustajab doa di saat itu. Nah, ini yang kedua tentang masalah setelah kita pelajari tadi yang pertama pentingnya pendidikan anak, pendidikan agama sejak dini. Yang kedua adalah keutamaan jihad dan juga tadi syarat-syaratnya. Yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil tentang keterampilan berperang itu sendiri. Ya, karena ini semua berhubungan dengan masalah perang yang kita ambil pelajaran dari beliau. Maka perlunya menguasai furusia, keterampilan berkuda, memanah, ya. Mungkin segala jenis olahraga kalau kita niatnya untuk keterampilan badan kita itu semua dibolehkan. Kalau ada negara yang ada wajib militer kita boleh ikut. Bahkan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan harusnya setiap negara muslim punya wajib militer. Kita kan Indonesia tidak ada ya. Tapi beliau menganjurkan agar negara muslim itu punya wajib militer, dan hampir mayoritas negara di dunia punya wajib militer kan, dan kita juga punya wajib militer kayak Singapura dan negara-negara yang dekat punya wajib militer. Kita memang tidak ada, tapi beliau mengatakan kalau ada wajib militer maka semua anak muda muslim harus ikut, dan pada saat mereka selesai setahun atau 2 tahun wajib militer itu, sementara mereka nunggu untuk dipanggil ya membela agama Allah SWT, ya membela kehormatan mereka, agama mereka, negara mereka, maka mereka terhitung ribat. Mereka terhitung ribat atau sedang berjaga-jaga, dan ini kata Nabi SAW, ribat 1 hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian teman-teman sekalian, yang kita bicara masalah furusia, ini beranjak daripada atau keterampilan perang ya, beranjak daripada surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 6, ayat 60 maaf, ayat 60.
Yang bunyinya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah mengatakan dan siapkanlah wahai setiap orang-orang muslim ya untuk menghadapi mereka para musuh-musuh Allah kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Orang muslim tidak akan cari masalah dengan orang, tapi kita harus punya persiapan kapan dibutuhkan kita sudah siap untuk menggunakan keterampilan tersebut. Jadi bukan tadi sudah kita bilang bukan kena ria, kena ingin pamer, menunjukkan keterampilan bela dirinya apa, bukan itu. Tapi kapan dibutuhkan untuk membela agama Allah maka dia siap, itu yang dimaksudkan. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita ya untuk menjadi seorang mukmin yang kuat secara fisik, secara keimanan ya. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat yang lebih baik daripada dan lebih cinta Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ini khilaf di antara ulama ya. Ada yang mengatakan kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan fisik, kekuatan akidah. Ya. Ini semua bisa masuk. Tapi kita gabungkan semuanya. Ya, orang mukmin makin kuat dia, secara fisik dia kuat, secara ilmu dia kuat, secara harta dia kuat. Ya, semua dia bagus ini maka itu jauh lebih baik, lebih cinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud dan An-Nasai kata Nabi SAW, Inna Allah yudkhulu bis sahmi wahidi thalathatu nafar jannah. Sesungguhnya Allah SWT memasukkan ya dengan satu anak panah 3 orang ke dalam surga. Satu anak panah bisa membawa 3 orang ke dalam surga. Yang pertama sani'ahu yahtasibu fi san'ihil khair. Yang membuat sendiri anak panah itu yang dia memang niat buat anak panah untuk kebaikan, maksudnya untuk digunakan dalam kebaikan, maka ini dapat pahala. Kemudian yang kedua warrami bihi. Yang kedua adalah orang yang melemparkannya. Yang ketiga ini munabbalahu ya. Atau orang yang membantu orang yang akan memanah. Kayak misalnya orang mau memanah, kemudian kita kasih dia, kita bantu untuk kita kasih saja anak panah, itu juga akan dapat pahala bersama. Warmu warkabu, dan kalian memanalah juga tunggangilah kuda itu. Wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu. Dan kalian belajar memanah lebih aku cintai daripada kalian menunggangi kuda. Laisa minal lahwi illa thalas. Dan ketahuilah tidak dihitung sia-sia 3 perbuatan. Yang pertama ta'dibur rajul farasa. Kalau orang berlatih kudanya atau merawat kudanya ya. Yang kedua mau mula'abatu atau mula'abatahu li ahlihi. Orang yang bercengkrama sama pasangan halalnya. Yang ketiga waramyu bikausihi au nablihi. Yang ketiga adalah dia berlatih panah ataupun melepaskan anak panahnya. Nabi SAW juga kita tahu berlomba lari dengan Aisyah, kemudian berlomba kuda dengan para sahabat. Beliau juga mengatakan dalam hadis diriwayatkan Baihaqi, allimu auladakumus sibaha, ajarkan anak kalian untuk berenang, warramya, memanah, wal mar'atul ma'zal ya. Dan juga ajarkan para wanita untuk memintal bulu, menjahit kalau kita sekarang ya. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan agar umat Islam jangan karena tidak ada peperangan lalu mereka tidak belajar keterampilan-keterampilan ini. Termasuk masalah memanah misalnya, menunggangi kuda, atau mungkin kita sekarang olahraga secara untuk kesehatan badan. Jangan karena sudah dibukain semua rezeki, tidak ada peperangan lalu mereka santai-santai saja. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Satuftahu alaikum aradun. Akan dibukakan oleh Allah SWT untuk kalian bumi ini. Banyak tanah yang kalian taklukkan nanti umat Islam taklukkan. Wa yakfikumullah. Dan Allah akan cukupkan kalian. Fala ya'jaz ahadukum ayyalhuwa bi ashumihi. Tapi pada saat itu jangan sampai kalian malas untuk memainkan atau berlatih panahnya. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Man alima ramya thumma tarakau falaysa minna au qad asa. Siapa yang pernah belajar memanah lalu dia tinggalkan, maka dia bukan dari golongan kami. Nabi SAW melarang, kalau sudah punya keterampilan selalu diasah. Ya. Bukan untuk keburukan, untuk kejahatan ya, untuk keterampilan. Dalam riwayat lain dikatakan, maka dia telah bermaksiat kepada Rasul. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya. Artinya antum punya kuda, niatnya untuk melatih keterampilan. Apalagi kalau dipakai berperang satu waktu di jalan Allah. Siapa yang menahan seekor kuda karena keimanan dan membenarkan janji Allah, maka ya kenyangnya kuda itu, kotorannya, air kencingnya akan ya dijadikan pahala di timbangan amal dia pada hari kiamat nanti. Jadi sangat bermanfaat. Baik, yang keempat tentang keutamaan ya mati syahid. Dan ini
Mati syahid yang paling utama adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah panjang lebar tadi kita jelaskan ya. Cuma saya ingin tambahkan di sini, mati syahid tidak selamanya juga harus di medan perang. Tapi ada banyak jenis mati syahid. Cuma bedanya nanti kalau mati syahid di medan perang itu dia nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, ya, dia dikuburkan dengan apa adanya. Bahkan para mujahid tidak disolati pun tidak masalah. Mereka dikubur dalam kondisi mereka berdarah segala macam, itu dikubur begitu saja. Itu yang dicontohkan Nabi SAW. Nah nanti yang mati syahid yang saya sebutkan ini kurang lebih ada 7 atau 8 jenis mati syahid yang lain. Itu hanya berlaku mendapatkan keutamaan syahid nanti di akhirat. Tapi di dunia berlaku jenazahnya seperti orang mati biasa. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati gitu ya. Nah di sini disebutkan dalam hadis ya, yang sahih riwayat Abu Daud. Asyhadatu sab'un siwal qatla fi sabilillah. Mati syahid itu ada 7 selain mati syahid di medan perang. Jadi 8 berarti mati syahid. Nah yang 7 ini bukan di medan perang. Al-mat'un syahid. Ya. Orang yang sakit kena wabah. Taun itu wabah pes sebenarnya. Tapi waktu kemarin pandemi fatwa ulama banyak menggunakan dalil tentang taun ini di wabah pandemi kemarin. Wabah corona ya. Karena sudah merata mendunia, makanya dianggap seperti jenis taun. Nah, ini kalau orang meninggal karena itu mati syahid. Kemudian yang kedua wal ghariq syahid, orang yang tenggelam juga mati syahid. Wa sahibu zati jambin syahid, orang yang kena penyakit di tulang rusuknya. Ada masalah tulang rusuk itu mati syahid kalau dia meninggal gara-gara itu. Yang keempat wal mabtun syahid, orang yang meninggal kena sakit perut juga mati syahid. Ya, kemudian yang kelima, wasahibul harik syahid. Orang yang mati kebakaran juga syahid. Ya. Jadi yang pertama orang yang kena wabah, kemudian yang kedua orang yang tenggelam, orang yang ketiga kena penyakit di rusuknya, meninggal kena penyakit di rusuknya, yang keempat kena sakit perut, yang kelima kena kebakaran. Yang keenam waladhi yamutu tahta hadmi syahid. Orang yang mati kena runtuhan. Ya, syahid, ya. Itu juga mati syahid. Kemudian yang ketujuh, wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid. Wanita yang melahirkan meninggal juga syahid. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia mati syahid. Wa man mata fi sabilillah man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di medan perang dia syahid. Itu dalam hadis Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, wan mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati di jalan Allah dia syahid. Apa bedanya? Kalau yang pertama orang mati berperang di medan Allah, di medan perang karena Allah, dia pergi berperang dia terbunuh. Ini mati. Ini yang pertama, man kutila, terbunuh. Yang kedua, man mata fi sabilillah. Siapa yang mati di jalan Allah, kayak antum keluar menuntut ilmu begini terus meninggal. Ya. Orang keluar pergi haji dan umrah jalan Allah meninggal. Antum keluar cari nafkah untuk keluarga, meninggal. Ini semua dianggap di jalan Allah syahid. Waman mata fi ta'uni fahuwa syahid. Siapa yang mati karena wabah taun dia syahid. Waman mata fi batni fahuwa syahid. Siapa yang mati karena penyakit perut maka dia syahid. Wal ghariku syahid. Dan orang yang mati, orang yang tenggelam juga mati syahid. Dalam riwayat Imam Bukhari ditambahkan ini kita bisa katakan sebenarnya jadi jenis mati syahid ya, yang kesembilan ya. Selain terbunuh di jalan Allah ya. Kalau tadi hadis pertama ada 7 selain mati di jalan Allah. Ditambahkan di hadis kedua tadi adalah orang yang mati sedang di jalan Allah. Itu berarti yang ke-8 selain mati di medan perang. Yang ke-9 hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Selain mati di medan perang ini ya. Ada ini yang ke-9 sekarang. Wa man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid. Kayak kita lagi diserang perampok, kita bela diri kita terbunuh. Nah di situ kita mati syahid. Yang perlu digarisbawahi juga adalah orang yang mati syahid di medan perang itu dibersihkan semua dosanya kecuali utangnya. Kecuali utangnya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, yukfaru li syahidi kullu dzambin illa ad-dain. Dalam hadis riwayat Muslim, semua orang yang mati di medan perang maka akan diampuni dosanya kecuali utangnya. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi, tentu karena utang ini ada urusannya sama orang lain ya. Maka kita harus selesaikan baru bisa. Makanya para sahabat kalau mau pergi berperang, itu yang Nabi juga diantara Nabi tanya, kamu punya utang gak? Kalau ada yang punya utang disuruh bayar dulu baru ikut. Khawatirnya dia terbunuh gitu. Atau kalau tidak ada yang menjaminnya,
kalau dia mati nanti akan dibayarkan utangnya. Atau pemilik utang memaafkan kalau dia mati syahid, maka itu masih aman gitu. Dalam hadis yang lain saya langsung terjemahkan saja riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, orang yang mati syahid di sisi Allah terdapat 6 keutamaan. Kalau dia sudah terbunuh di jalan Allah, dia dapat 6 keutamaan. Yang pertama, dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Tetes darah pertama, pas mati dicabut ruhnya, langsung semua dosanya dibersihkan. Yang kedua, diperlihatkan tempatnya di surga. Langsung hijab matanya sudah tidak ada lagi. Dia langsung lihat surganya itu. Yang selama ini kita cuma dengar, ya masih ditutupi buat kita. Orang yang mati syahid langsung bisa lihat surganya. Yang ketiga, dijaga dari siksa kubur. Yang keempat, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur nanti. Karena orang kan semua dibangkitkan nanti dalam kondisi ketakutan. Nah, ada sebagian orang-orang yang akan diselamatkan di bawah naungan Allah, diantaranya orang yang mati syahid. Yang kelima, akan diberikan mahkota kemuliaan yang satu permatanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hari kiamat nanti dipakein mahkota, orang jadi tahu semua, oh ini orang mati syahid. Penuh dengan permata, satu permata yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang keenam, dinikahkan dengan 72 bidadari. Bukan 1-2, di dunia antum bisa poligami maksimal 4. Ya, ini kalau orang mati syahid 72 bidadari. Tidak usah dibayangkan, berharap saja nanti Allah kasih. Yang ketujuh, diberikan hak memberikan syafaat 70 keluarganya. Tentu keluarganya dalam keadaan Islam. Dia bisa tunjuk, kamu ikut sama saya masuk surga. Selama keluarganya itu muslim dan tidak membatalkan keislamannya. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang pelajaran keempat, keutamaan mati syahid. Yang kelima, keutamaan syaja'ah, keberanian. Tapi keberanian yang benar, karena tidak boleh orang pengecut. Sebagai seorang muslim tidak boleh pengecut. Penakut gak boleh. Sampai pernah ada sahabat bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mau merampas harta saya? Apa kata Nabi SAW? Kasih saja? Enggak, beliau mengatakan, qatilhu, lawan dia. Nabi bilang begitu. Lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bunuh dia? Kau tidak berdosa. Bagaimana kalau saya dibunuh? Kau mati syahid. Ya. Terus Ustaz, apa kita tidak boleh kasih kalau misalnya kita memang ketakutan orang terlalu banyak? Boleh saja. Kalau antum lihat keadaannya memang tidak memungkinkan. Tapi kalau orang mau dapat mati syahid itu kesempatannya pada saat itu. Hitungan detik. Ya. Nah, kalau secara etimologi bahasa ini, syaja'ah itu sebenarnya pemberani atau keberanian. Dan ini ciri khasnya setiap muslim. Tapi berani pada kebenaran. Ya. Gak boleh takut. Makanya saya pernah singgung juga dalam pendidikan anak. Jangan suka takut-takuti anak-anak. Selalu takut-takuti. Sampai anak pun takut dengan kecoa. Takut dengan cecak. Ya tidak masuk akal. Bagaimana mau hadapi musuh ini? Ya. Nah, mungkin selalu gitu ditakut-takutin. Secara terminologi atau istilahnya, berani menghadapi risiko dan kehancuran saat situasi menghendaki demikian. Ya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya juga dinukil dari Al-Munawi. Beliau berkata, berani secara sadar dan tidak peduli menghadapi ancaman demi sebuah manfaat yang akan diraih dari kebenaran. Ya, jadi seperti itu. Dan syaja'ah ini, keberanian berarti lawannya pengecut. Ya. Nabi SAW berlindung dari sifat pengecut dalam hadis Bukhari. Allahumma inni a'udzubika minal jaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah kata Nabi SAW, syarru ma fi rajul, hal yang paling buruk ada pada diri seseorang, syuhun hali', sifat pelit yang selalu diikuti, wajubnu khali', dan pengecut yang luar biasa. Ini dua hal yang paling buruk kalau ada pada laki-laki. Sudah pelit, pengecut. Gak layak jadi suami, gak layak jadi ayah, gak layak jadi saudara, gak layak lagi teman. Kalau orang itu antum teman senantiasa dermawan, ya, tidak pelit, maka ini sudah 1 poin. Tambah lagi dia berani, kalau benar dia menghadapi, maka ini orang yang paling pantas, ya, untuk jadi sahabat, untuk jadi suami dan seterusnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, maka sungguhnya pemberani lapang dada dan penakut manusia paling sempit dadanya, licik hatinya, tidak ada kebahagiaan dan kesenangan juga kenikmatan kecuali dari sisi seperti hewan saja. Ini kata Ibnu Qayyim. Kalau pemberani itu lapang dadanya, semuanya juga dia berbesar hati untuk bisa menerima. Bahkan pemberani yang sejati itu kalau dia lagi duel, dia kalah, dia akui sebuah kekalahan, biasa aja. Ya. Maka itu seperti dia belum terampil, dia belajar, dia bertanya, itu keberanian yang sebenarnya. Kalau pengecut tidak seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Lau kana li adad
hadhihi al-usad atau udah na'aman laqasamtu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadhuban wala jabanan. Kalau seandainya aku memiliki sejumlah ranting-ranting kayu ini dari nikmat Allah, aku tidak akan pelit dengan kalian. Kata Nabi SAW kepada pasukannya, kepada orang-orang yang datang minta harta rampasan perang. Lalu beliau mengatakan, dan kalian tidak akan pernah menemukan aku menjadi orang yang pelit, pendusta dan juga pengecut. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami kalau sedang berkecamuk perang dan kami lagi takut, maksudnya kami lagi terdesak, bukan takut ya, kami lagi terdesak, kami semua berlindung di belakang Nabi SAW. Beliau orang yang paling pemberani, gitu kan? Dan itu perkataan Ali bin Abi Thalib dan juga Al-Bara ya, menyebutkan masalah itu. Khabbab radhiyallahu anhu juga saat dibunuh, ya, Khubayb radhiyallahu anhu, beliau pernah ditawan oleh satu pasukan, kemudian diserahkan kepada Quraisy, lalu Quraisy mau bunuh. Waktu mau dibunuh, lalu dia mengatakan, saya mau sholat 2 rakaat. Diizinkan sholat. Lalu habis sholat dia mengatakan, kalau bukan demi Allah, saya khawatir kalian mengatakan saya pengecut, maka saya akan tambah sholat saya. Tapi nanti kalian bilang, oh sengaja ulur-ulur ini untuk dibunuh. Kemudian setelah itu ada satu orang Quraisy mengatakan, apa kau mau Muhammad menggantikan tempatmu? Maka dia dengan senyum sambil mengatakan, demi Allah saya tidak pernah berharap itu. Hanya sampai beliau dibunuh oleh orang-orang Quraisy, mati syahid. Jadi sudah jelas mau ada kematian depan matanya, masih luar biasa beraninya gitu. Ya, itu kisah yang masyhur tentang Khubayb radhiyallahu anhu. Nabi SAW juga cerita tentang Nusaybah binti Ka'ab, wanita mulia. Ya, kalau antum punya adik anak perempuan, berikan nama Nusaybah ini. Nusaybah binti Ka'ab masyhur, ya, wanita yang memotivasi suaminya, anaknya untuk selalu berperang. Dan kata Nabi SAW di perang Uhud, waktu saya sedang terdesak, dimanapun anak panah yang terarahkan ke saya menemukan Nusaybah binti Ka'ab sedang mematahkannya. Wanita tapi luar biasa gitu. Ya. Ini termasuk keberanian yang luar biasa gitu. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu juga di perang Uhud. Bagaimana beliau pada saat Nabi SAW terdesak, beliau datang sendiri. Beliau lawan musuh sendirian, puluhan orang dilawan sama dia. Sampai semua badannya penuh dengan luka. Ya. Sampai-sampai saking parahnya lukanya, dia lindungi Nabi sampai dia pingsan radhiyallahu anhu. Ya. Dan waktu itu pipi Nabi SAW tertancap dengan topi besi beliau. Karena hormatnya dengan Nabi, dia tidak mau cabut dengan tangan. Dia cabut dengan giginya sampai giginya tanggal. Maka kata Abu Bakar, sungguh perang Uhud miliknya Talha. Ya, itu saking beraninya luar biasa gitu ya. Tapi pada kebenaran gitu. Dan syiar kaum muslimin, kami adalah kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Itu syiar umat Islam selalu. Baik, selanjutnya kita pindah poin ke-6. Jadi kita ada 8 poin ya. Poin yang ke-6, pelajaran ke-6 adalah keutamaan menghadiri baiat Ridwan. Tadi janji setia di bawah pohon bersama Nabi di Hudaybiyah ya. Yang pertama hadis Bukhari, kata Nabi SAW, antum khairu ahlul ard. Nabi SAW setelah dibaiat, disalami tangan beliau dan mereka janji setia siap mati membela agama Allah dan mengikuti instruksi Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan kalian adalah semua orang terbaiknya penduduk bumi. Ini menandakan memang yang semua yang hadir itu punya kedudukan sendiri. 1.400 orang tadi saya bilang, atau ada ahli sejarah mengatakan 1.399 karena ada satu orang munafik yang ikut. Ya, yang mengatakan 1.400 memang mengatakan 1.400 itu adalah mukmin semua, yang satu itu tidak dihitung. Betul lebih daripada itu pada saat ikut di Hudaybiyah. Dalam hadis Muslim kata Nabi SAW, la yadkhulun nar insyaallah min ashabi syajara ahadun alladhi baya'u tahtaha. Tidak akan pernah masuk neraka siapapun ya yang sempat hadir membaiat di bawah pohon ini. Jadi waktu itu 1.400 orang semua dijamin masuk surga. Ini kedudukan. Dan Al-Bara ibn Malik salah satu. Jadi artinya walaupun beliau tidak mati syahid di perang Tustur tadi, beliau sudah dapat jaminan surga di sini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Fatih, surah nomor 48 ayat 18 tentang Allah ridha kepada ahli syajarah atau orang yang berbaiat di bawah pohon. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya kata Allah, Allah telah ridha kepada orang-orang beriman yang membaiatmu di bawah pohon, hai Muhammad, janji setia. Dan Allah telah mengetahui isi hati mereka, maka Allah masukkan ketentraman dalam hati mereka dan Allah memberikan kepada mereka kemenangan yang besar.